anak-anak sekarang ini para hadirin, banyak di antara mereka itu yang terjerumus dalam kemaksiatan bahkan sebelum masa Covid. Ini sebagai pelajaran buat kita, terkhusus antum para wali santri, supaya lebih banyak bersyukur karena antum punya anak di pondok pesantren. Sebelum masa Covid saya punya rutinan di Tulungagung, rutinan di salah satu sekolah SMP. Setiap Sabtu terakhir saya punya rutinan baca sholawat dengan para murid SMP negeri di salah satu kecamatan di Tulungagung. Sabtu terakhir, rutin setiap Sabtu terakhir kita sholawatan, kemudian kita ngaji. Dan yang sering, yang pertama para hadirin, setiap saya hadir di majelis itu, dan itu baru berjalan mungkin 3 kali pertemuan, kemudian datang Covid ya. Itu yang pertama kali saya hadir, saya tanya, ini kenapa Pak Kepala Sekolah kok baru tergerak sekarang bikin majlisan bersama para murid di SMP ini? Kenapa kok tidak dari dulu saja? Apa kata beliau? Ternyata di kecamatan tersebut, satu kecamatan, ini bukan satu kota, satu kecamatan, pernah SMP yang ada di kecamatan itu diperiksa oleh dinas kesehatan. Dari jumlah siswa SMP yang kira-kira ada 800 lebih, yang baru diperiksa ada 400. Dari 400 murid ini para hadirin, ada 100 atau 200 murid yang dinyatakan positif pengguna pil koplo. Coba lihat, ini di kota kita tercinta ini, di kabupaten. Bagaimana jika di kota-kota besar sana? Bagaimana di daerah-daerah yang di situ menjadi sorotan ya, daripada mereka para pelajar-pelajar SMP sudah menggunakan obat-obat terlarang. Coba. Dan itu bahayanya kalau kita tidak fokus dalam mendidik anak-anak kita. Dan rata-rata kebanyakan yang terjerumus dalam hal itu adalah mereka orang tua yang mereka tidak peduli dengan anaknya. Mereka hanya peduli dengan urusan dunianya saja, sehingga mereka sampai tinggalkan itu anak. Mereka kerja di tempat jauh, di luar pulau, bahkan di luar negeri. Rata-rata yang mengkonsumsi obat-obat terlarang adalah mereka yang ditinggal oleh orang tuanya atau punya orang tua tidak peduli sama sekali. Dan itu rutin, tiap bulan dibuat acara para hadirin. Coba lihat, sehingga di saat sudah terlanjur rusak itu sulit untuk dibenahi. Sampai setiap pertemuan itu saya tanya, coba adik-adik sekalian, sebelum kita mulai sholawatan ya, dan itu saya praktekkan di beberapa SMP, karena tidak hanya satu SMP yang saya datangi, ada beberapa SMP, bahkan ada 3 atau 4 itu. Sebelum saya tausiah saya sampaikan, adik-adik sekalian, coba yang tadi berangkat sekolah, itu kan harinya Sabtu pagi, yang tadi berangkat sekolah belum menjalankan sholat subuh, coba angkat tangan. Subhanallah, semuanya angkat tangan bro hadirin. Semuanya angkat tangan. Coba, yang jadi pertanyaan, ini bapak ibunya kemana ini? Kan gitu. Apa jangan-jangan bapak ibunya tidak sholat subuh juga? Jangan-jangan. Coba. Tapi kalau di pondok pesantren, jangan sholat subuh, tidak tahajud dianggap pelanggaran di pondok pesantren itu. Tidak sholat tahajud dianggap pelanggaran. Nah, maka sungguh beruntung Anda yang memiliki anak di pondok pesantren. Anda fokus ya, untuk menyiapkan daripada kebutuhan daripada anak-anak Anda. Tapi di situ Anda dapatkan pahala yang besar. Sehingga terkadang tanpa panjenengan sadari para hadirin hadirat, keberadaan putra-putri panjenengan di pondok pesantren itu justru menjadi kunci lancarnya rezeki kita kadang. Makanya dulu saya punya abah itu, kalau saya pulang dari pondok pesantren ya, liburan gitu, itu belum waktunya balik sudah ditanya sama abah itu, kapan balik pondok? Oh besok lusa, misalnya saja begitu. Saya tanya kenapa abah gitu? Oh apa ini? Abah ini kelihatannya tidak senang sama saya di rumah itu. Apa gitu? Enggak. Apa kata abah? Abah itu kalau lihat ente di pondok itu senang. Kenapa? Kalau ente di pondok itu lancar rezeki. Lancar rezeki. Kenapa 24 jam kita dianggap ibadah sama Allah?
Ya, sedangkan yang ngirim putra-putrinya ke pondok pesantren siapa? Orang tua. Sehingga orang tua pun juga sama mendapatkan pahala belajar ilmu 24 jam. Karena santri itu tidurnya, istirahatnya dianggap sama Allah belajar ilmu. Karena mereka istirahat untuk menyambung hari esok yang tujuannya adalah belajar ilmu supaya dengan semangat belajarnya sehingga tidur di waktu malam. Siang pun juga seperti itu, mereka istirahat di siang hari untuk apa? Menyambung nanti di waktu sore untuk belajar ilmu agama. Sehingga waktunya semuanya digunakan untuk ilmu agama. Makanya nanti ada kata Nabi Muhammad dan juga disebutkan oleh Sayyidina Hudzaifah bin Yaman dan para sahabat-sahabat Nabi, nanti akan ada manusia-manusia di akhirat itu yang mereka terkejut di saat Allah berikan catatan amalnya. Mereka buka itu buku catatan amal, mereka dapati ada pahala haji di situ, ada pahala umrah di situ, ada pahala tahajud di situ. Padahal si pemilik daripada buku ini tidak pernah menjalankan salat tahajud. Di antaranya apa sebabnya? Karena mereka punya anak yang ahli tahajud. Dan ini para hadirin, jenengan mendidik anak panjenengan untuk menjadi orang-orang yang memahami ilmu agama dan taat kepada Allah dan Nabi-Nya itu bukan adalah sebuah kesunahan, bukan. Ini kewajiban para hadirin. Dan ini harus kita lakukan. Karena kalau tidak kita lakukan, kita akan sengsara. Ini Nabi yang katakan. Nabi katakan dalam hadisnya terkait dalam hal motivasi dakwah, bagaimana cara menyebarkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Nabi katakan, la maziltu la ilaha illallah, la tazalu la ilaha illallah tanfa'u man qalaha wa taruddu anhum al-bala ma lam yastakhifu bihaqqiha. Kata Nabi, atau kama qala Nabi, kata Nabi Muhammad, kalimat la ilaha illallah itu akan bermanfaat bagi siapapun yang membacanya. Bagi siapapun yang membaca la ilaha illallah akan mendapatkan kemanfaatan dan akan mencegah dirinya daripada musibah, menjaga diri daripada musibah. Selama, kata Nabi, orang yang membaca la ilaha illallah ini tidak meremehkan haknya la ilaha illallah. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, mal istighfaf bihaqqiha? Apa yang dimaksud dengan meremehkan haknya la ilaha illallah? Nah, ini insyaallah kalau panjenengan iki hampir tiap hari baca la ilaha illallah, nggih mboten? Coba, ada yang sehari tidak baca la ilaha illallah sama sekali di sini? Kalau ada berarti tidak sholat berarti. Nggih. Sholat ini baca la ilaha illallah apa tidak kira-kira? Baca. Kapan kita tahiyat terakhir? Kita di saat tahiyat kita baca asyhadu an la ilaha illallah. Dan kalau kita tidak baca itu, sah tidak sholatnya? Ada orang sholat kemudian tahiyat terakhir dia tidak baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, sah tidak sholatnya? Tidak sah. Sehingga tiap hari kita baca la ilaha illallah. Tidak hanya itu, terkadang mungkin kita punya rutinitas tiap habis maghrib kita baca ratibul haddad, kita baca la ilaha illallah beberapa kali.